kalau mau megang-megang titit gitu kayak ya udah gitu. Suami istri bisa. Iya, jadi kalau mau ngemut pagi hari juga ya udah gitu. Welcome back to Tools, acara yang paling ya dong, yang pentingnya. Perutku tuh kenceng loh. Lu hamil gimana? Kayak mau ke prom night gitu ya mbak ya? Tapi aku gendut sekarang. Lu hamil gimana ya? Kurus. Itu yang penting pertanyakan, anaknya simpan di mana? Iya perutnya gede kok. Tapi aku tuh penasaran orang-orang yang bilang aura bersinar itu sebenarnya ada indikatornya gak sih? Gimana sih orang ngeliat aura bersinar tuh? Tapi memang mbak terlihat lebih cantik sih. Itu tervalidasi oleh mamaku sih. Mama ya? Awal hamil itu mamaku bilang gini, cewek ini pasti. Aku tos-tosan kalau sama mama waktu di rumah sakit, aku nanya, makanya. Tante, aku bilang, Tante kan Mbak Adel sama Mas Marcel tuh mikirnya tuh anaknya cowok. Kalau Tante rasa apa? Cewek. Tante bilang, oke sama Tante sama kita tos bilang. Yang ngomong cewek bukan cuma mamaku tau Mas Awi, mamaku. Terus pupus-pupuku ngiranya cewek. Tante-tanteku karena gitu. Itu aura bersinar tadi itu ya. Gak tahu, mereka ngeliat secara aku spesifik, cuman kayak Mbak tuh nggak buka kusut gitu loh, nggak ada buka kusut belas gitu. Mungkin itu yang dimaksud aura bersinar ya. Iya, enggak, aku juga nggak bete-betean nih. Santai. Berarti mama aku pas ngelahirin aku tuh bete. Kuburnya aku, apalagi mama muda. Jadi Mbak hari itu kita mau mendengarkan sih lebih tepatnya apa perbedaan pas Mbak ini udah nikah dengan Mbak sebelum nikah dulu. Jadi lebih ke mungkin bocor-bocorin fakta-fakta ranjang juga menarik gitu, kayak netizen kan sukanya yang gitu. Tapi lebih ke aku pengen tahu sih apa yang Mbak rasain signifikan gitu loh. Kalau orang-orang kan bilang pas habis nikah akhirnya sifat asli si cowok ketahuan gitu. Apakah Mbak ngerasain itu atau gini, gimana? Waktu pacaran, Marcel itu lebih bisa having fun, lebih ketawa lepas, lebih selengean, lebih hahaha, lebih koplak, lebih lawak. Setelah menikah, kalau Anda melihat wajahnya suram, itu perbedaannya. Setelah nikah tuh mungkin mungkin dia ngerasanya gitu ya. Jadi setelah nikah tuh lebih sering sepaneng, lebih sering bete, lebih sering. Marcel itu tipenya nggak pernah kata kasar, mukul, marah tuh nggak pernah, teriak tuh nggak pernah. Dia silent treatment aja. Dan aku fine dengan itu karena emang udah dari pacaran begitu. Jadi aku nggak apa-apa pas nikah digituin tuh kayak ya udah emang dia biasanya gini, terus berharap bojoku nanti nikah berubah menjadi lebih baik. Tai kucing, nggak mungkin. Kerasa ngarep kayak ngono, nggak akan ada di hidupmu ya. Itu sih kalau dari aku perbedaan yang signifikan itu. Setelah nikah dia lebih sepaneng. Berarti sebenarnya orang tuh menikah tuh bukan menjadi lebih baik, tapi kenyataannya tuh kayak mungkin dua kali lipat lebih baik kalau anak konglomerat kok. Karena kalau ada uang banyak, masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi nggak ada. Uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Menurutku iya. Masalahnya kan kita besar bukan karena sponsor keluarga ya. Iya, sorry mohon maaf. Jadi kadang kalau diresein sama orang yang sponsornya masih keluarga tuh aku suka nggak relate gitu loh pola pikirnya. Jadi kalau misal kamu tak resekin atau kita saling rese-resean, kamu masih pulangnya ke keluarga, minta tolongnya ke keluarga, sedangkan aku enggak gitu loh. Aku ya udah sendiri aja gitu. Bedanya itu Marcel jadi lebih sering sepaneng kayak bangun tidur tuh, orang bangun tidur mulai mau ngapain aku hari ini ya, atau enggak baru mikir wah pikiran nih hari ini begini. Kalau Marcel gitu? Enggak, bangunnya Marcel kan dia suka geret-geretin gigi kan. Gitu. Langsung berdiri. Bangun orang kayak ada gempa gitu ya. Awal-awal kan aku mikirnya, oh mimpi buruk atau ikut kaget. Lama-lama, oh ternyata emang begitu sepanengan gitu. Jadi bangun tuh langsung otaknya udah mikir, ngeproses gitu loh. Dan dia sering ngelindur, tapi bisa diajak ngomong. Hah? Dia ngelindur tapi diajak ngomong? Dia ngomongin kerjaan, terus tak jawab lagi. Contohnya Mbak, apa Mbak? Ini udah dikasih kotomi, ini sama Mas Abi. Emang apa yang dikasih itu? Dokumennya udah dikirim kapan? Nyaut. Besoknya sadar gak? Enggak, hilang semuanya. Tapi nyaut kalau aku kelamaan terus nanti dia bangun kayak jangan diajak ngomong gitu. Terus apa lagi Mbak yang kerasa banget gitu bedanya pas menikah gitu? Lebih ke beban ya, karena
kalau aku ngerasa pas pacaran itu kan aku tidak harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya dia atau bertanggung jawab untuk membuat semua titik rumah rapi, terus atau aku harus masak, atau aku harus bikinin kamu kopi, apa aku harus ya gitu deh, tanggung jawab pasangan gitu loh. Tapi setelah nikah tuh itu jadi kayak kok kayaknya aku harus begitu ya. Kayak kalau misalnya Mbak Kesi nggak masak, kayak ini kan Mbak Kesi pulang, bojoku kudu mangan gitu loh. Makanya pagi-pagi aku ngajak pergi kan, karena aku mager masak, tanganku sakit. Oh iya. Makanya terus hari ini, jadi pagi-pagi tadi kayak ayo keluar yuk ngopi yuk gitu. Karena aku nggak mau masak, jadi aku ngajak makan di luar. Ya itu, aku ngerasa kayak aku nggak harus bertanggung jawab tentang kebersihan rumah, karena itu menurutku tanggung jawab semua orang yang ada di rumah itu, karena kan ya itu rumah dipakai gitu. Tapi kalau makan itu aku ngerasa itu tanggung jawabku gitu, harus makan. Ya seenggaknya ada nasi lah tuh. Jadi itu lebih ke kesadaran ya. Iya. Sebenarnya itu nggak dilakukan semua istri sih mbak. Makanya banyak yang. Tapi bagus kalau nggak punya kesadaran itu. Kayak soalnya aku kalau lihat di TikTok kan ibu-ibu kan banyak yang masak buat suami, bikinin bekal, terus masak buat anaknya, terus bersih-bersih rumah. Sedangkan aku tuh nggak suka gitu. Ya aku bersih-bersih kalau aku pengen. Iya. Aku nyapu ya kalau aku pengen, bukan karena harus disapu tiap hari gitu. Ini internal sih. Kita kalau bahas keuangan sekarang udah gak ada kayak uangmu, uangku, tapi itu uang bareng-bareng gitu. Mungkin beberapa orang beranggapan ada prinsip-prinsip tertentu tentang ekonomi gitu ya, kayak oh kita tuh harus punya uang sendiri yang suami nggak tahu, yang bla 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 bla. Tapi kalau aku sama Marcel tuh lebih ke ini kita usaha bareng-bareng ya, duitnya bareng-bareng gitu. Karena dulu niatnya bikin YouTube itu biar banyak orang nanti kerja sama kita terus dia menghidupi keluarganya gitu loh mikirnya. Bukan mikir cuan kayak kaya raya begini begitu, enggak. Aku yang penting cukup gitu. Soalnya menurutku menjadi tajir melintir tuh harus punya keberuntungan yang luar biasa gitu loh. Nggak bisa sembarang orang kerja keras luar biasa, karena kalau kerja keras harusnya orang yang lebih kerja keras daripada kita harusnya sugih toh daripada kita gitu. Berarti jadi aku lebih let it flow aja kalau masalah duit, yang penting usaha. Terus apa lagi mbak? Apa ya, kalau perbedaannya tuh nggak ada yang begitu signifikan sih. Tapi sekarang tuh lebih, kalau suami istri tuh jadi lebih apa ya, sekarang kalau telanjang tuh kayak ya udah gitu. langsung jadi kayak kalau mau megang-megang titit gitu kayak ya udah gitu. Suami istri bisa. Iya, jadi kalau mau ngemut pagi hari juga ya udah gitu. Terima kasih untuk deskripsi. Nggak relate pasti. Pokoknya kalau udah suami istri, kalau dulu pacaran tuh kan sungkan lah. Terus kalau terlalu mesra di depan umum tuh kayak aku risih, aku tipe yang nggak suka sweet kan. Kalau sekarang tuh Marcel lalu sama aku gitu. Aku lebih sering lihat Mbak gandeng Mas Marcel sekarang. Oh iya? Mas Marcel sering gandeng ya. Oh iya? Ada motor-motor ini. Mbak kayak lagi jalan tiba-tiba gandeng tangan. Itu nggak sadar ya? Oh nggak sadar aku. Nggak sadar aku, tapi kayak sekarang tuh kalau aku mesra atau aku ngerasanya ya, kalau aku mesra atau aku harus lebih intim di depan umum sama Marcel itu, kalau kalian nggak suka, ya mata kalian aja suruh buta gitu. Jangan aku sama Marcel yang disuruh minggir gitu. Harusnya minggir kalian. Gitu. Kalau aku sekarang bedanya itu sih. Kayak kan ini bojoku. Hah, masih pacaran ya? Iya. Masih digantung loh. Oh ini ya apa? Dipegang-pegang doang, dipakai tapi nggak dinikahin. Ups, fakta. Itu kalau ulti di Mobile Legends guys. Ya itu The Last ulti. Selain ulti 1, 2, 3 gitu ya, ada ulti sendiri. Kamu ulti 45 ya? Minimal dinikahin sih gitu. Oh jadi ini mulut-mulut yang dipakai doang tapi nggak dinikahin. Aku tuh soalnya cuek mas, jadi nggak begitu ngerasa ada yang signifikan gitu loh. Halo? Iya, jadi aku kayak kalau dari keluarga tuh B aja. Dari Mas Marcel, lebih spesial nggak dia? Treatment gitu. Kayak lebih care apa? Kalau Marcelnya ke aku, karena aku lagi hamil ya, jadi perbedaannya benar-benar signifikan banget nih. Bukan cuman sebelum nikah sama sesudah nikah, tapi sebelum nikah sama sesudah hamil. Jadi kayak mau gitu jam 2 pagi tuh, misal aku lapar gitu, mau turun goreng telur sama nasi, terus naik lagi. Terus nggak apa-apa makan kan biasanya? Dan gitu dong, sama kan 2 sendok. 2 sendok. Soalnya turun-turun kayak aduh aku harus makan lagi mas gitu. Iya, dan perbedaannya Marcel jadi gendutan. Karena
makan ini. Aku nggak tahu deh, perasaan. Ini itu banyak sekali. Makan cuma dikit. Iya. Oh iya ya, mungkin aku makannya dikit, yang ngabisin Marsal itu yang bikin gendut kali ya? Betul sekali. Oh. Kan aku juga membantu Mas Marcel makannya. Iya betul sih. Soalnya tuh gini Mas, ini kapasitasku tuh lagi sedikit tapi harus sering. Sedangkan kalau kita makan di mana, itu tuh aku pengen nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini. Aduh tapi aku doang yang makan, jadi mending kalian jangan pesen. Aku cuma nitil dikit-dikit, terus nanti kalian makan gitu loh. Kayak tadi, nasi udah separuh lebih tak pindahin ke Marsal, ternyata masih sisa, nggak habis. Jadi Mbak tuh pasti perbedaan yang signifikan banget kan ngidamnya kan ya? Karena Ini kan nggak ngidam, tapi Mbak nggak ngidam. Kayaknya Mbak ngidam deh Mbak. Mbak tiba-tiba jam 10 malam, Mas udah makan, udah aku pengen makan lagi ya. Itu ngidamnya Mbak. Mbak senang ngeliat orang makan banyak gitu. kalau itu dari dulu deh kayaknya. Itu dari dulu, bukan karena nikah. Kalau masak mie dianeh-anehin itu emang udah dari dulu. Iya kan? Aku emang suka masak mie dianeh-anehin. DIY. Waktu itu aku sempet pengen ini sih. Kalian tak suruh duduk di kursi depan, terus aku nyemprot kalian pakai selang. Kok bisa ngidamnya gitu? Orang ngidamnya makan gitu loh Mbak. Pengen. Kami udah sempat pengen loh Mbak, terus Mas Hasan bilang jangan baby, ini dingin. Iya aku pengen itu, terus kayak oh ya udah deh, oh iya jangan deh gitu. Pengen nyemprot kalian tapi kalian lagi duduk santai terus tak semprot. Aku sebagai teman yang baik, aku akan usulkan Davi Mbak. Nanti simpan di depan di atas. Enggak harus banyak gitu loh orangnya. Bener-bener kalian harus melakukan aktivitas, entah lagi Udah ngerokok. bilang kan, enggak lagi kan? Udah enggak? Oke, puji Tuhan. Nggak ada perbedaan yang apa ya langsung jelek gitu, enggak sih. Berarti aman Mbak, gak ada ngidam berarti. Cuman ya pengen makan, pengen ini kayak menurutku wajar sih, karena kan baby kan pengen kayak yang tiba-tiba Mbak gak bisa pedas. Tapi tiba-tiba Ya. pedas gitu. Oh iya ya, itu Tiba-tiba ya. aku nggak bisa makan pedes. Karena mungkin itu gawan bayi ya perbedaannya. Aneh banget nggak bisa makan pedes sama sekali waktu itu. Karena dia mungkin masih pinjam mulutnya Mbak, pastinya ya dia makan apa, dia pengen apa tuh berpikirnya tuh kayak dia ngomong ke Mbak gitu loh, kayak pengen Nggak tahu deh, aku pokoknya bener-bener pedes saus aja aku kepedesan, aneh banget kan. makanya. Padahal aku biasanya makan cabai tuh Aku ingat Mbak pernah bikinin mie dan aku nggak bisa makan, kita kasih kukinya macam. Jangan banget. nggak boleh gitu. Udah dikit doang lah itu, gak bisa sendok yang dimakan sih. Tapi Kuki suka. Kuki kan nggak ngerti Mbak, dia makan apa aja. Oh iya sih. Iya dulu aku suka pedes banget, tapi sekarang tuh kayak Bumbu nggak mie bisa. loh Mbak bisa itu bisa pedesan. Tapi tiba-tiba Mbak pernah bikin pedes lagi loh waktu itu. Makan tahu genjrot atau apa tuh yang pedes banget, aku bilang. Tapi aku cuma makan 4. Mbak 4 itu sepedas itu tetap pedes Mbak. Jadi kayak bisa tiba-tiba tuh Mbak tuh aku lihat switch ke tiba-tiba nggak tahan pedas sama sekali dan tiba-tiba masih kayak ada laluan dari dulu gitu. Iya itu sih pedes. Terus apalagi nasi padang. Aku jijik lihat kalian makan nasi padang. Tapi awal-awalnya masih Apalagi padang surya. Kan nyampur kan. Aku jijik banget. Citra Bundok kemarin kita makan. Aku makan nasi nggak? Oh iya nggak makan nasi karena Makan apa aku? Makan rendang makan nggak? Enggak kan? enggak. Sayur juga enggak. Aku cuma makan ayam pop. Jadi kayak tiba-tiba langsung jijik dengan hal-hal yang padahal itu makanan hampir sehari-hari. Iya, padahal sebelum hamil, waktu masih pacaran tuh kan kita sering banget ya. Hampir Sering tiap banget. hari makan nasi padang kan. Padangnya yang bener-bener dibuka tuh langsung dicampur gitu loh. Dan wangi gitu. Iya dan wah nasi padang gitu loh. Tiba-tiba pas sekarang lihat orang makan nasi padang aku sebel kayak jorok. Kayak itu kayak oblok-oblok kemproh gitu loh. Gak ngerti deh aku. Padang, yang aku gak suka padang, terus sambal yang berminyak. Sama bau minyak goreng. Iya, bau minyak goreng. Bau kalau orang goreng pakai minyak, apapun itu. Maaf ya, aku pernah pakai minyak. Jadi serumah ini lagi berhenti pakai goreng pakai minyak. Dia kaliannya pakai margarin. Kalau margarin nggak masalah gitu ya, meskipun habis telur gitu. Telurnya kan jadi nggak bau. Oh iya. Oh, iya. Bau Kecuali telur. kayak Mbak Gracie goreng apa yang harus pakai minyak itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau goreng telur pakai minyak, baunya kayak berlipat-lipat gitu. Ada lagi nggak yang perbedaan yang paling signifikan banget? Mungkin secara emosional mungkin ya. Naik mobil, aku lebih sering marah. Kok bisa? Oh, lebih sering maki-maki gitu? Nggak Iya, emosi? kalau aku nyetir. Jadi pernah waktu itu, kalau aku bonceng masih nggak apa-apa ya. Jadi penumpang, tapi kalau aku nyetir aku emosi. Tet. Gitu jadi gitu ya. Lebih ke Jakartaan ya. Lebih apa ya? Kayak aku sebel dengan orang-orang yang ada di Jalan gitu. jalan.
Padahal mereka emang hidup mereka emang ya gitu. Bener-bener aku bisa kayak megang setir tangan satu sambil tak pencet terus ininya, klaksonnya. Kayak beneran tak pencet sampai dia minggir atau sampai dia ngapain gitu, so aku berhenti. Itu tanganku pasti udah di jendela. Kayak kamu kalau turun mau resek tak buka jendelaku. Jadi nggak takut gitu loh mas. Benar sih, orang-orang bilang kalau kayak di film-film action tuh ibu hamil tuh ada insting double-nya dan sangat double-nya gitu. Dan Gitu ya? double-nya maksudnya. Bete aja kayak kalau orang misal motong gitu, kalau dulu kan ya ampun paling kayak goblok yang gitu-gitu dong. Enggak, aku bisa pengen tak samperin orangnya, tak tabrak, tak pepet kayak gitu. Soalnya waktu itu di jalanan BSB sini kan jalanannya lebar banget toh, tapi kan itu kan ada petalan kalau misalnya mau ke mallnya kan bisa belok ke sini, terus kalau motor-motor biasanya di sebelah kiri. Ada mbak-mbak, aku mungkin dia mau ke mallnya, dia di kanan. Oh iya, Tapi agak nengah, tapi belokan mallnya masih jauh. Aku jadi nggak bisa nyelip karena kirinya rame. Terus pengen tak tabrak gitu. Tak klakson dulu, tet gitu kan, tin gitu. Sekali tuh ramah menurutku. Dia cuma lihat spion tapi kayak ngece gitu loh, mokong gitu loh, kayak tetap ada di jalan itu dan malah makin ditengahin. Tak tungguin kiri sepi, tak selip, tak pepetin trotoar. Itu kayaknya aku sama Muti deh. Aku tapi sambil nyetir tuh sambil bilang, belum pernah kan dipepet di trotoar tapi sambil miring gini. Sambil stangku miring gini, oh udah pepet, dia udah ngerem, udah mundur kan, terus ngerem mundur. Baru aku ke tengah lagi. I'm so sorry mbak. I'm so sorry. Soalnya kamu nyebelin. Terus aku ingat sensitivitas mbak tentang penciuman itu masih bertambah. Itu karena hamil mas. Jadi ini bukan perbedaan sebelum nikah dan sesudah nikah. Oh, karena hamil. Sebelum dan sesudah hamil. Sebelum sudah hamil banyak yang Penciuman sensitif kayak rokok dalam radius berapa 10 meter itu ya. Mbak. 10 meter Mas Marcel, Mbak suruh aku geser Mas Marcel. Bau banget, aku ngerasa bau rokok, ampas rokok, gimana ngomongnya? Bukan orang ngerokok ya, tapi setelah ngerokok kan masih ada baunya. Aftertaste rokok itu bikin aku muntah. Jam 2 pagi apa jam berapa? Jam 12 aku bisa muntah gara-gara Marcel masuk kamar belum mandi. Karena bau rokok. Begitu bau langsung muntah. Tapi ya sih Mbak sering bilang, Mas Cium nggak bau ini, bau apa sih? Terus aku mencoba gitu kan, dengan sangat tenang dan menggunakan 100% indera. Bau apa ya? Aku udah mulai curiga bau ketekku enggak. ternyata ada bau-bau tertentu yang cuma bisa dicium oleh ibu hamil. Bau yang sensitif itu rokok, parfum, rempah, sama bau-bau yang aneh. Bau kamar mandi, bau tai gitu. Berarti kesimpulannya Mbak, kita masuk ke kesimpulan. Tentang perubahan-perubahan yang ada itu ada nggak kata-kata pesan-pesan atau mungkin testimoni yang mau disampaikan untuk orang-orang mungkin yang akan mengalami pernikahan, mengalami seolah-olah itu peristiwa. Jangan pernah berekspektasi terlalu tinggi, bahkan dengan dirimu sendiri. Itu sih kalau aku. Mungkin kamu beranggapan kayak, wah nanti aku nikah, pasti aku bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, atau nanti kalau aku nikah aku tetap jadi wanita karir yang begini, yang begitu, nanti kehidupanku begini, begitu. Enggak. Kehidupan itu bisa dibolak-balikin sama yang bikin hidup. Jadi jangan pernah berekspektasi dengan apapun. Kecuali kamu emang orangnya ambisius, ya udah terima. Ada konsekuensinya. Kalau kamu nggak naruh ekspektasi terlalu tinggi, pasti kamu nggak kecewa terlalu dalam. Tapi kalau kamu naruh ekspektasi terlalu tinggi, kamu kecewanya ya kejeron gitu paling. Itu kalau dari aku. Sama menikah itu bukan menyelesaikan masalah. Menikah itu bukan pencapaian. Menikah itu bukan suatu hal yang harus cepet-cepetan. Jadi menikahlah ketika menurutmu oke, aku siap, oke bisa, aku habis nikah mau ngapain, jadi harus bener-bener terprogram gitu loh. Kalau kamu ngerasa aku mau nikah cepet-cepet harus umur 20 atau harus umur 22 biar nanti begini. Kalau jalan ceritanya bagus, kayak aku harus nikah tak umur segini atau tahun segini karena emang udah ada calonnya. Soalnya nanti aku mau punya anak umur segini, nanti begini. Itu kan jelas enak, udah tertata dan udah ada calonnya. Tapi kalau belum ada calon terus tapi kayak sembarangan gitu jangan. Karena nikah itu kan ibadah ya. Namanya ibadah itu kan setannya banyak. Biar kita nggak melakukan ibadah itu. Beneran. Jadi itu kenapa menurutku yang baru nikah kemarin, jadi aku anak baru, aku ngerasa cobaan nikah tuh luar biasa. Cobaan mau nikah aja luar biasa. Cobaan punya anak tambah luar biasa. Yang kayak
ini kok bisa sih gini, tapi ya udah gitu, jalanin aja, terima aja. Kalau wayahe nangis yuk nangis, nanti kalau udah happy lagi. Kalau wayahe disalah-salah kayak yuk terima wae rungokke gitu. Soalnya kalau cerita-cerita orang di luar sana kan wanita kuat itu bukan wanita yang bisa angkat galon. Wanita kuat itu bukan wanita yang bisa naik motor kemana-mana. Bisa naik motor kopling atau nyetir mobil kopling, bisa angkat beras dan lain-lain. Tapi wanita kuat adalah yang bisa tinggal bertahun-tahun bersama mertua dan ipar-iparnya. Oke, thank you. Berarti dari situ aku mendapatkan kesimpulan bahwa menikah dan gak menikah itu pada dasarnya ya udah, memang itu jalan hidup yang harus dijalani dan yang penting itu persiapannya ya Mbak. Tadi aku nganggap lebih banyak persiapannya terus. Harus berpikir panjang gitu loh. Jadi kalaupun aku kan nikahnya terkesannya buru-buru, padahal itu sebenarnya udah pengen dari 2 tahun sebelum itu. Buru-buru itu karena momentum itu kan harus diciptakan ya. Iya. Aku harus menciptakan momentum di mana orang tuaku maupun orang tuanya Marcel nggak akan protes ketika kita bikin kayak gini. Bayangin kalau aku sama Marcel nikahnya 1 tahun atau masih 2 tahun lalu, nggak mungkin disetujuin dengan pernikahan seperti ini gitu loh. Itu kenapa? Oh di tahun ini kayaknya oke nih kalau kita nikah, orang tua kita nggak akan terlalu banyak, ya walaupun tetap ikut campur, tetap ada marah-marahan dan lain-lain, tapi menurutku nggak separah kalau kita nikahnya setahun atau 2 tahun lalu gitu. Oke, aku rasa cukup untuk hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.